Vladimir Putin menghabiskan berbulan-bulan berjanji kepada dunia bahwa ia telah menciptakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihentikan oleh negara barat manapun. Sebuah rudal yang terbang 10 kali lebih cepat dari suara, yang dapat menembus pertahanan apapun. Dan pada malam antara tanggal 23 dan 24 Mei, ia menggunakan senjata itu terhadap Ukraina untuk ketiga kalinya sejak awal perang. Hasilnya, $50 juta dihabiskan untuk menghancurkan satu kompleks garasi di Bila Tserkva. Tapi yang hampir tidak dibicarakan orang adalah, pada malam yang sama, Rusia meluncurkan Oreshnik kedua. Dan tentang yang satu ini, ya mereka tidak mengonfirmasi apapun, tidak menjelaskan apapun, dan benar-benar diam. Dan tahu kenapa mereka melakukan itu? Karena apa yang terjadi dengan rudal kedua ini mengungkapkan kelemahan yang tidak ingin Putin tunjukkan kepada siapapun. Untuk memahami seberapa besar kejadian ini, Anda perlu tahu apa yang dijanjikan Putin dan kapan dia memperkenalkan Oreshnik kepada dunia pada bulan November 2024. Rusia meluncurkan Oreshnik untuk pertama kalinya ke Dnipro di Ukraina. Tak lama setelah itu, Putin muncul di televisi untuk menjelaskan apa arti semua itu. Dia mengatakan bahwa senjata itu mustahil untuk dicegat, terbang lebih dari 10 kali kecepatan suara, menghancurkan bunker bawah tanah, dan semua yang ada di atas permukaan tanah. Dan kemudian dia melangkah lebih jauh. Dia menantang Barat secara terbuka. Dia mengatakan bahwa negara-negara aliansi militer Barat bisa memilih target di Kiev, menempatkan seluruh pertahanan udara yang tersedia, dan dia akan menembakkan Oreshnik. Kita lihat saja apa yang terjadi, kata Putin. Kami siap untuk eksperimen seperti itu. Itu adalah taruhan besar dan janji yang sangat spesifik. Tapi ada satu detail yang hampir tidak pernah disebutkan orang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat sendiri mengklasifikasikan Oreshnik sebagai eksperimental. Artinya, itu bukan senjata yang sudah siap, melainkan prototip yang sedang diuji dalam pertempuran nyata. Itu seperti meluncurkan mobil ke pasar tanpa melakukan uji keselamatan dan mengatakan bahwa itu adalah yang terbaik di dunia. Dan setelah kamu memahami itu, semuanya akan lebih masuk akal. Karena pada dua penggunaan pertama, Oreshnik diluncurkan tanpa hulu ledak eksplosif, tanpa bom. Hanya balok logam yang menghancurkan lewat hantaman akibat kecepatannya tanpa meledak, hanya dengan kekuatan tumbukan. Dan pada kedua kasus tersebut, kerusakannya sangat minim. Tidak ada tanda-tanda dari efek menghancurkan yang dijanjikan. Malam itu, narasi tentang senjata yang tak terkalahkan sudah mulai retak. Tapi Rusia tetap bersikeras. Lalu peluncuran ketiga pun terjadi. Pada dini hari tanggal 24 Mei 2026, Rusia melancarkan salah satu serangan terbesar tahun ini. Ada 600 drone dan 90 rudal yang diarahkan ke Kiev dan wilayah lainnya. Dan di tengah semua persenjataan itu ada bintang utama, Oreshnik, yang ditembakkan ke Bila Tserkva, sebuah kota dengan 200.000 penduduk, sekitar 80 km dari ibu kota Ukraina. Rudal itu sampai, blok-bloknya terpisah di udara seperti yang diperkirakan dan menghantam deretan garasi. Itu bukan markas militer, bukan pabrik senjata, bukan juga pembangkit listrik, hanya deretan garasi. Kawah-kawahnya berdiameter sekitar 3 meter dan kedalaman 2 meter. Warga Bila Tserkva keluar dari tempat perlindungan dan menemukan lubang-lubang yang muat di dalam sebuah kamar. Inilah hasil dari senjata yang Putin katakan akan mengubah jalannya perang. Para peneliti dari Defense Express menghitung bahwa dampak total Oreshnik pada praktiknya setara dengan 36 drone Shahed dengan hulu ledak yang diperkuat. Sekarang pertimbangkan bahwa Shahed adalah drone Iran murah yang digunakan Rusia dalam jumlah besar. Itu sudah menjelaskan segalanya tentang industri militer Rusia. Mereka bergantung pada teknologi Iran untuk pekerjaan kotor, sementara menghabiskan banyak uang untuk prototip yang hampir tidak berfungsi. Sebuah Oreshnik misalnya harganya $50 juta. Dengan harga itu, mereka bisa membeli ratusan drone. Bahkan orang Rusia sendiri pun menyadarinya.
Kelompok ultranasionalis di media sosial melontarkan kritik keras. Salah satu dari mereka menulis, "Sekali lagi, hulu ledak kosong, efek khusus yang tidak berguna. Tidak ada jembatan yang hancur, tidak ada bendungan, tidak ada target nyata." Bukan analis barat yang mengatakan itu. Itu adalah orang-orang Rusia sendiri yang mendukung perang. Senjata yang digunakan Putin untuk mengintimidasi seluruh Eropa bahkan tidak berhasil membuat terkesan orang-orang yang mendukungnya. Tapi itu bukan masalah terbesar malam itu. Karena saat dunia memperdebatkan serangan ke garasi-garasi itu, sesuatu yang jauh lebih mengungkapkan banyak hal sedang terjadi diam-diam. Dan pertanyaan yang tidak diajukan siapapun sangat sederhana. Kenapa Rusia benar-benar diam tentang apa yang terjadi setelahnya? Sumber intelijen sumber terbuka mengidentifikasi tanda-tanda adanya Oreshnik kedua yang diluncurkan pada malam yang sama, ditembakkan beberapa jam setelah yang pertama. Namun, yang satu ini tidak pernah dikonfirmasi oleh Rusia. Benar-benar hening. Video dan analisis menunjukkan bahwa Oreshnik kedua ini gagal saat terbang dan jatuh di wilayah yang diduduki Rusia sendiri, di wilayah Donetsk, dekat kota Avdiivka dan Yasinovata yang berada di bawah kendali Rusia. Sementara dunia masih memperhatikan foto-foto garasi, potongan rudal Rusia itu sendiri jatuh di posisi Rusia tanpa pemerintah Rusia mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa analisis tidak menutup kemungkinan bahwa rudal itu mengenai pasukan Rusia sendiri. Institut untuk Studi Perang, salah satu organisasi analisis militer paling dihormati di dunia, mengonfirmasi penilaian tersebut. Jika peluncuran kedua dikonfirmasi, 1 dari 4 Oreshnik yang digunakan dalam perang telah gagal, 25% kegagalan. Untuk rudal yang Putin perkenalkan sebagai senjata paling canggih di planet ini. Dan tahu apa yang lebih buruk lagi dari cerita ini? Penjelasan terbaik mengapa rudal itu gagal adalah yang paling sederhana dari semuanya. Rudal itu gagal karena dibuat dengan buruk. Sementara itu, sikap diam pemerintah Rusia mengatakan banyak hal. Seolah-olah mereka sedang mengkonfirmasi hal itu. Ketika berhasil, mereka mengumumkannya besar-besaran. Ketika gagal, mereka menyembunyikannya diam saja. Dan dampaknya akan melampaui malam ini. Lihat, Rusia memproduksi sekitar 5 rudal Oreshnik per tahun. 1 setiap 2 bulan. Ini adalah senjata yang sangat langka, sangat mahal, digunakan untuk menimbulkan ketakutan. Efek yang diinginkan bukanlah kehancuran, melainkan efek psikologis. Tapi efek itu bergantung pada satu hal. Keyakinan bahwa rudal itu memang seperti yang dikatakan Putin. Tapi sekarang keyakinan itu mulai memudar. Dalam ketiga penggunaannya, polanya sama. Janji besar, hasilnya mengecewakan. Dan sekarang kita memiliki kegagalan yang coba disembunyikan oleh Rusia. Dan ini memiliki konsekuensi nyata, karena sekutunya sedang mengamati, begitu juga para lawannya. Setiap kali senjata yang tak terkalahkan memberikan hasil yang kurang dari yang dijanjikan, kredibilitas Rusia menyusut. Negara-negara yang mengandalkan kekuatan militer Rusia untuk merasa terlindungi sedang menyaksikan secara langsung seberapa besar nilai kekuatan itu dalam praktiknya. Ingat tantangan yang pernah dibuat Putin kepada Barat? Pilih satu target di Kiev. Mari kita lihat apa yang terjadi. Barat tidak perlu merespons. Oreshnik menjawab sendiri. Sekarang aku ingin tahu pendapatmu. Menurutmu, apakah Rusia akan terus menggunakan Oreshnik sebagai alat intimidasi meskipun dengan hasil seperti ini? Tulis di kolom komentar. Jika konten ini membantumu memahami apa yang sedang terjadi, bagikan kepada seseorang yang juga mengikuti perang ini. Dan jika kamu belum berlangganan kanal ini, inilah saatnya. Kami akan terus memantau semua yang terjadi di Ukraina. Sampai jumpa.